pandemi COVID-19 menyebabkan perekonomian masyarakat tidak stabil, sehingga diperlukannya pemulihan perekonomian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mempersembahkan pengenalan sistem online single submission atau OSS sebagai pemulihan perekonomian masyarakat di masa pandemi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anita Anggraini, mahasiswi S1 Akuntansi, Aldi Maulana Putra, mahasiswa S1 Manajemen, dan Fitri Nur Hafiza, mahasiswi S1 Manajemen. Kami dari Universitas Bengkulu. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di suatu perekonomian. Kesejahteraan dan kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan output nasional. Dewasa ini, dunia sedang diguncang oleh pandemi hebat bernama COVID-19. Peningkatan dari hari ke hari jumlah pasien terinfeksi virus COVID-19 ini sudah sangat sulit dikendalikan. Dan kondisi perekonomian masyarakat Indonesia saat ini sedang tidak stabil, dikala pemerintah sedang berupaya untuk mengoptimalkan kondisi perekonomian di Indonesia. Seperti yang kita ketahui sekarang, bahwa dampak dari pandemi ini sangat berpengaruh terhadap segala aspek, terutama pada kondisi perekonomian masyarakat. Dan salah satu upaya pemerintah dalam pembangunan di bidang ekonomi adalah dengan menyiapkan instrumen hukum yang baik berupa regulasi sektor perizinan. Maka dari itu, pemerintah menghadirkan OSS, yaitu perizinan berusaha yang langsung diterbitkan oleh lembaga OSS. Karena ini merupakan perkembangan zaman yang berbasis digital, sehingga perizinan juga mengalami evolusi di bidang digital. Dan dengan diadakannya sistem perizinan elektronik ini, diharapkan akan memudahkan pengurusan dalam perizinan. Dan oleh karena itu, kami memiliki tujuan yang ingin kami capai, yaitu untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap OSS dalam pemulihan perekonomian di masa pandemi dan untuk mengetahui nomor induk berusaha atau NIB yang diperoleh melalui OSS bisa meningkatkan semangat berusaha sehingga membantu dalam pemulihan perekonomian di masa pandemi. Selanjutnya adalah metodologi penelitian, yaitu ada waktu dan tempat kami melakukan penelitian pada bulan Oktober 2021 di Kota Bengkulu. Selanjutnya, metode penelitian yang kami gunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan yang nantinya dihasilkan oleh Google Form. Selanjutnya, metode pengambilan sampel yang kami gunakan adalah snowball sampling, yaitu teknik pengambilan yang awal mulanya kecil, lama-kelamaan akan besar. Nantinya akan berhenti apabila informasi sudah cukup didapatkan. Metode pengumpulan data yang kami gunakan adalah menggunakan Google Form sehingga dapat mengetahui respon dari masyarakat terkait dengan penelitian kami. Selanjutnya, analisis data yang kami gunakan adalah diagram dan grafik. Nantinya kami akan mengambil kesimpulan berdasarkan data yang diolah dan pembahasan dengan membuat intisari dari seluruh pembahasan yang kami gunakan. Selanjutnya yaitu masuk ke dalam hasil penelitian dari penelitian kami, yaitu yang pertama adalah karakteristik responden. Nah, responden yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 36 responden dengan berbagai aspek yaitu umur 17 hingga 44 tahun. Nah, umur ini yaitu adalah umur yang produktif yang nantinya sangat mudah sekali ingin membuka usaha. Selanjutnya jenis kelamin yaitu dari perempuan 56% dan 44% lainnya itu laki-laki dengan pendidikan terakhir SMA 39% dan S1 61%. Hal ini menunjukkan bahwa yang tamat S1 ini sudah banyak sekali dan mereka lebih memilih untuk membuka usahanya sendiri. Selanjutnya adalah jenis usaha dari responden yaitu sebagian besar itu adalah UMKM. Lama berusaha dari responden yang kami gunakan adalah sebanyak 61%. Responden itu sudah berusia kurang dari 1 tahun. 14% 1-2 tahun dan 20% lainnya sudah melakukan usaha lebih dari 2 tahun. Dan juga ada pendapatan dari responden itu rata-rata adalah 3 juta per bulan. Pendapatan ini dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan terakhir adalah produk yang dijual dari responden kami yaitu 75% ada di bidang kuliner dan sisanya yaitu adalah 25% ada di bidang fashion, ada di bidang perdagangan dan lain-lain.
Hasil penelitian selanjutnya yaitu pemahaman masyarakat terhadap OSS dalam pemulihan perekonomian di masa pandemi. Hal ini dapat dilihat dari 3 indikator. Indikator pertama yaitu OSS dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Data penelitian menunjukkan bahwa sebesar 13,9% responden sangat paham, 36,1% paham, 30,6% cukup paham, dan 19,4% tidak paham dengan sistem perizinan usaha melalui OSS yang dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Selanjutnya, indikator kedua yaitu OSS berbasis resiko. Dengan OSS berbasis resiko, tingkat perizinan dibagi menjadi 3 level, yakni resiko rendah, sedang atau menengah, dan resiko tinggi. Data penelitian menunjukkan bahwa sebesar 13,9% responden sangat paham, 33,3% paham, 30,6% cukup paham, dan 13,9% tidak paham dengan sistem OSS berbasis resiko. Indikator ketiga yaitu OSS bisa digunakan untuk usaha besar maupun UMKM. Data penelitian menunjukkan bahwa sebesar 22,2% responden sangat paham, 27,8% responden paham, dan 25% cukup paham, dan 25% lagi tidak paham dengan sistem OSS yang bisa digunakan untuk usaha besar maupun UMKM. Hasil penelitian berikutnya mengenai peran MIP dalam meningkatkan semangat berusaha sehingga membantu pemulihan perekonomian di masa pandemi. Hal ini dapat dilihat dari 3 indikator. Indikator pertama yaitu giat dalam menjalankan usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebesar 17% responden sangat setuju, 64% setuju, 14% cukup setuju, dan 5% tidak setuju dengan peran MIP dalam meningkatkan semangat berusaha. Indikator kedua yaitu pengembangan produk dan promosi untuk meningkatkan penjualan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebesar 17% responden sangat setuju, 64% setuju, 14% cukup setuju, dan 5% tidak setuju dengan peran MIP dalam pengembangan produk dan promosi. Indikator ketiga yaitu peningkatan pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebesar 22% responden sangat setuju, 50% setuju, 22% cukup setuju, dan 6% tidak setuju dengan peran MIP dalam peningkatan pendapatan. Nah, berikut ini merupakan contoh output dari OSS berupa nomor induk berusaha. Bisa dilihat di slide berikut ini. Oleh karena itu, kami menyimpulkan 2 kesimpulan dalam penelitian kami. Yang pertama adalah masyarakat sudah paham terhadap OSS dalam pemulihan perekonomian di masa pandemi dengan rincian jumlah responden yang menjawab sangat setuju 17%, paham 32%, cukup paham 29%, dan tidak paham 22%. Yang kedua, masyarakat setuju bahwa nomor induk berusaha atau NIB diperoleh melalui OSS bisa meningkatkan semangat berusaha sehingga membantu dalam pemulihan perekonomian di masa pandemi dengan rincian jumlah responden yang menjawab sangat setuju 19%, setuju 60%, cukup setuju 17%, dan tidak setuju hanya 4%. Sekian presentasi dari tim kami. Saya mewakili tim mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.